kurang paham atau kecepatan nanti penjelasannya, boleh di-start terlebih dahulu ya, silakan. Ya. Apa itu bentuk kanonik? Kita mulai dari sini. Bentuk kanonik itu untuk di matematika diskrit terbagi menjadi dua, yaitu bentuk SOP dan bentuknya POS. Apa itu SOP? SOP itu adalah kepanjangan dari sum of product. Sum of product berarti sum itu kan kita tahu sum itu adalah penjumlahan ya, bentuk dari penjumlahan. Sum of product berarti penjumlahan dari hasil perkalian. Nah, kalau POS kebalikannya dari kepanjangan ini. POS itu adalah product of sum, berarti perkalian dari hasil penjumlahan. Jadi dibalik, kalau ini adalah penjumlahan dari hasil perkalian, ya, baru yang ini adalah perkalian dari hasil penjumlahan. Itu adalah bedanya SOP dan POS. Nah, bagaimana contohnya dalam aljabar boolean? Nah, seperti ini. Misalkan di sini ada fungsi X, Y, Z. Nah, ini fungsinya ini adalah 3 variabel ya, 3 peubah. Di mana kalau nanti 3 peubah, dia ada berapa kemungkinan? Kan rumusnya 2 pangkat 3, berarti ada 8 kemungkinan. Nah, di sini misalkan kita contohkan fungsi ini itu sama dengan X aksen, Y aksen, Z. X aksen itu adalah komplemennya ya, komplemen dari si X, Y. Komplemen juga boleh menyebutkan komplemen, boleh aksen ya. Boleh. Ini ya aksen ini juga adalah komplemen dari si Y. Ini Z-nya. Ditambah X, Y aksen, Z aksen. Ditambah X, Y, Z. Nah, ini misalkan adalah apa namanya? Contoh dari bentuk SOP-nya. Kenapa bentuk SOP? Karena di sini lihat kita tanda hubungnya. Di sini tanda hubungnya adalah tambah. Tanda tambah ya. Maka dia masuk ke sum of product atau SOP. Nah, setiap suku atau term, setiap sukunya apa? Di sini ada berapa suku nih? Ini ada 3 nih ya. 1, 2, 3, ada 3. Ada 3 apa ya namanya? Istilahnya suku lah ya. Setiap suku disebut min term. Nah, apa itu min? Apa itu min term? Ada nah, itu nanti kita lihat di tabel kebenarannya ya. Untuk min term itu adalah untuk SOP. SOP-nya itu disebutnya min term. Namun kalau untuk POS-nya maka disebutnya max term. Nah, bentuk POS-nya gimana? Nah, ini seperti ini. Tanda hubungnya adalah dia tanda kurung lagi, itu kan artinya perkalian ya. Jadi X ditambah Y tambah Z, jadi perkalian dari hasil jumlah. Berarti ini kan dijumlahin dulu, baru kita kalikan dengan yang ini kan. Ini dijumlahkan masing-masing. Setiap ada tanda kurung kan pasti kita jumlahkan dulu yang di dalam kurungnya, baru kita kalikan dengan yang ini. Gitu ya. Itu adalah POS-nya. Nah, ini. Sekarang kita masuk ke min term dan max term dari tabel kebenaran untuk 2 peubah. Nah, ini tabel kebenarannya apa namanya sangat penting ya untuk materi hari ini. Jadi untuk yang 2 peubah itu maksudnya gimana? 2 peubah itu berarti misalkan X dengan Y. Boleh sih apa aja ya variabelnya bebas. Misalkan nanti di soal menyebutkannya A dengan B, C A dengan D, boleh itu. Cuman biasanya kan kita kalau menyebutkan variabel yaitu dengan X, Y, Z. Seperti itu biasanya ya. Cuma kalau di luar itu nggak apa-apa ya. Penamaan variabel bebas apa aja. Nah, di sini misalkan X, Y-nya itu nilainya 0. Kita tahu bahwa penamaan apa namanya angka di sini X, Y, Z-nya itu kan nilainya kalau nggak 0 1 ya. Kalau nggak 0 1 nilainya. Nah, kalau di sini kita misalkan X-nya 0, Y-nya 0, berarti sukunya itu adalah X aksen, Y aksen. Kenapa X aksen, Y aksen? Karena apa? Karena untuk yang aslinya nilai X dan Y itu adalah 1 ya. Nilai X, Y-nya di sini nilainya kan 1 ya. Maka kalau di sini X-nya 0, Y-nya 0, berarti dia komplemennya. Harusnya kan nilainya 1, X1, Y-nya 1. Maka dia hasilnya XY. Nah, di sini X-nya 0, Y-nya 0, berarti di sini komplemen dari X aksen dan Y
komplement atau Y aksen. Begitu juga dengan ini, X-nya 0, Y-nya 1, berarti yang 0 ini apa? X komplement. Berarti yang 1 ini apa nilainya? Nilai dari si Y. Begitu juga yang X, Y aksen, berarti X-nya itu nilainya 1, Y-nya 0, berarti Y aksen. Nah, X, Y ini kan 1 nilainya, berarti X, Y. Nah, lambangnya gimana? Lambang ini, lambang M0 ini untuk X aksen Y0, M1 itu untuk X aksen Y, M2 itu untuk X, Y aksen, M3 itu adalah untuk X, Y. Lambang-lambang ini memang sudah seperti ini, jadi kalau bisa urutannya memang seperti ini. Jadi kalau ditanya nanti X, Y itu dalam bentuk sukunya. Nanti kalau diganti dengan bentuk lambang berarti apa X, Y? Berarti dengan M3 lambangnya. Jangan kita sebutkan M2 atau M1 atau M0. X, Y aksen berarti berapa lambangnya? Pengganti lambangnya berapa X, Y aksen? Berarti M2. Lihat di sini di tabel kebenarannya. Jadi jangan dirubah lagi ya untuk lambang-lambangnya. Ini untuk min termnya. Min term itu untuk yang SOP tadi. Ya, kalau max termnya untuk yang bentuk POS-nya ini adalah X tambah Y, X tambah Y aksen. Ini kan kebalikannya dari dia ya. X aksen ditambah Y, X aksen ditambah Y aksen. Kalau di sini adalah bentuknya perkalian, di sini pasti karena dia bertolak belakang ya. Di sini perkalian, berarti di sini penjumlahan. Ini lambang untuk M besar 0, M1, M2, M3. Paham ya? Untuk yang tabel kebenaran, untuk yang 2 peubah. Nah, kalau yang 3 peubah gimana? Sama aja. 3 peubah. Rumusnya itu adalah 2 pangkat N. Berarti kalau 2 tadi kan 2 pangkat 2, 4. Kemungkinannya ada 4 suku di sini. Nah, lalu kalau 3 peubah, berarti gimana? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti berapa 2 pangkat 3? 8. Berarti suku-suku yang mungkin itu ada berapa? Ada 8 kemungkinan. Nah, ini ada 8 kemungkinan. Kita lihat dulu di sini, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Nah, suku yang pertama itu tadi, karena semuanya 0, berarti kan komplement semua dari X, Y, dan Z. Nah, kalau dilambangkan penggantinya itu adalah F0 untuk min termnya. Untuk max termnya X ditambah Y ditambah Z-nya. Sama dengan M0. Seperti itu. Sampai nanti di sini X, Y, Z. Lambangnya adalah M7. Jadi kita mulainya dari 0 ya. Mulai angkanya itu lambangnya itu dari 0 sampai 7. Kalau 4 berarti gimana kalau 4? Berarti lambangnya dari 0 sampai M15. Kalau ada 4 keubah gitu ya. Berarti kan 2 pangkat 4 kan hasilnya 16. Kalau 16 berarti mulainya gimana? Misalkan ada X, Y, Z, dan W. Berarti kita mulai yang pertama semuanya 0 semua gitu ya. Lalu X, Y, Z 0, lalu yang W-nya 1. Nanti ketemu ada 16 kemungkinan sampai M15 di sini. Nah, ini nanti kita akan menggunakan tabel kebenaran ini untuk mencari POS dan SOP-nya ya. Nah, contohnya bagaimana nih? Contohnya seperti ini. Sebentar ya. Nyatakanlah tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Nah, di sini misalkan ada tabel kebenaran nih, ini berapa variabel nih dia? 3, Bu. 3 variabel ya. Yang fungsinya mintanya X, Y, Z, berarti ada 8 kemungkinan fungsinya nilainya. Di sini menghasilkan nilai berapa? 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Yang menghasilkan 1 ada berapa? Ada 5. Yang menghasilkan 0 ada 5. Nah, kita disuruh membentuk kita disuruh membentuk ke SOP dan POS. Bagaimana caranya kalau dari tabel kebenaran? Nah, untuk menjawab itu tadi, ingat bahwa kalau untuk membentuk SOP itu adalah berasal dari kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1. Tadi yang hasilnya sama dengan 1 kan ada 3 ya.
dibentuk oleh siapa saja nih, ini tadi, yang dibentuk oleh ini nih, 0, 0, 1, hasilnya 1, lalu 1, 0, 0, 1 juga, lalu 1, 1, 1, hasilnya 1. Dilihat di tabel kebenarannya. Nah, maka di sini, maka fungsi booleannya dalam bentuk panonik SOP adalah hasilnya adalah X aksen, Y aksen, Z. Kenapa bisa begini? Awalnya kan tadi begini, 001. Hasilnya sekarang jadi seperti ini. Siapa yang bisa? Karena 0 itu lambang aksen, Bu. Jadi X aksen. Terus 0 yang kedua itu juga kan 3 variabel, berarti Y aksen. Terus 1 itu variabelnya Z, nggak tambah aksen. Gitu ya, Bu? Ya, karena tadi di sini ditekankan di sini fungsinya sama dengan 1 ya kalau SOP. Berarti nilai awalnya itu si X, Y, Z itu nilainya 1 semua nih. X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya harus 1. Nah, yang terbentuk di sini adalah 001. Karena 0 di sini X-nya kan harusnya 1 ya. Di sini dituliskannya 0, berarti komplemennya dong ya. Berarti komplemen dari si 1 tadi hasilnya kan 0, berarti dia komplemen. Gitu juga dengan si Y ini. Y ini 0, berarti komplemennya juga. Nah, Z ini emang nilai awalnya kan 1, berarti dia tanpa komplemen, seperti itu. Ya, yang ini juga sama, 100 menghasilkan berarti apa? X, Y komplemen, Z komplemen. Gitu juga yang 111. Lihat hasilnya adalah ini tanpa komplemen semua ya, karena nilai aslinya X, Y, Z. Nah, setelah ini kita bisa menggunakan lambang mintermnya tadi. Menggunakan lambang mintermnya tadi, lihat di sini. X aksen, Y aksen, Z. Berarti ada di, lihat di tabelnya, X aksen, Y aksen, Z. Nah, ini. Kan perkalian bentuknya mintermnya berarti apa nih? Pengganti apa lambangnya? 1 ya. 1. Ya, bisa dilihat di tabel masing-masing ya, yang tadi Ibu share di PPT-nya. X aksen, Y aksen, Z, pengganti dari M1. Lalu X, Y aksen, Z aksen, pengganti dari apa lambang apa? M4. M4. Ya. Y, Z, berarti pengganti dari M7. M7. Karena ini adalah SOP atau sum of product, berarti ini kan lebih dari 1 ya. Berarti kita bisa jadikan sama dengan sigma 147, satunya itu dari sini, kita ambil angka-angka dari lambangnya tadi, 4, 7-nya dari sini. Itu adalah untuk menjawab SOP-nya. Jadi kalau SOP dalam bentuk tabel kebenaran dia nilainya 1 ya semuanya. Nilainya harus 1. Lalu kebalikannya aja kalau yang POS, berarti nilainya berapa harusnya? Kalau POS? 0. Iya, harus 0. Kalau tadi SOP harus 1, POS harus 0. Berarti nilai dilihat di tabel kebenarannya yang menghasilkan nilai 0 ini nih, siapa aja? Berarti kan sisanya ya. Di sini kan ada 8, 8 dikurang 3 berarti 5. Ada 5 yang menghasilkan 0, yaitu dari mana aja? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, lalu 1, 0, 1, 1, 1, 0. Itu ya ada 5. Terus balik lagi langkahnya. Langkahnya sama dengan yang si SOP tadi. Yang ini, karena ini nilai awalnya di sini harus berapa tadi? 0. Harus 0. Harus 0 ya. Sesuai dengan ininya. Kalau SOP harus 1, di sini harus 0, berarti di sini harus 0, 0, Z-nya 0. Ya. Berarti si 0, 0, 0 ini kita ganti dengan X ditambah Y ditambah Z. Ya, karena bentuknya 0, 0, 0. Lalu 0, 1, 0 dirubah menjadi X. Nah, 1 ini kan komplemen dari si Y. Y itu kan tadinya 0. Ya, berarti dia Y komplemen ditambah Z komplemen. Dikalikan dengan berapa? 0 ini adalah aslinya si X. 1 itu komplemennya Y. 1 itu adalah komplemennya si Z. Lalu 101 juga begitu. Ini adalah komplemennya si X, ini Y-nya nilai asli, Z-nya komplemen.
lalu 110, X-nya komplement, Y-nya komplement, Z-nya tetap. Seperti ini. Sudah sampai sini? Paham ya? Paham, Bu. Ya, Paham, Bu. setelah seperti ini, dibentuk lagi lah. Dibentuk, apa namanya, dirubah ke dalam bentuk lambang Maxstrom-nya. Kalau Maxstrom pakai M besar, kalau yang Minstrom tadi kan M kecil, ya. Dilihat lagi di tabelnya. Nah, dilihat untuk yang X tambah Y tambah Z, untuk M berapa lambangnya? Coba dilihat lambangnya. M0 ya. 0. Lalu ini M berapa? X tambah Y aksen tambah Z. M2. M2. Di sini dikalikan dengan M2. X tambah Y aksen tambah Z aksen. M3. X aksen ditambah Y tambah Z aksen. M berapa? M5. Nah, yang terakhir X aksen tambah Y aksen tambah Z. Berarti M. Nah, ini bentuknya perkalian nih, perkalian. Masih ingat nggak yang di teori bilangan ya, kalau dia penjumlahan kan pakainya sigma, kalau perkalian pakainya apa? Di teori bilangan dulu pernah belajar. Dia pakainya pakai pi. Nih, pakai pi seperti ini. Ya. Jadi bentuknya perkalian, sigma pi berarti ini dikalikan dengan ini tadi 0, 2, 3, 5, 6. Jadi kalau bisa dilihat, kalau tadi kita hasil si SOP-nya itu kita dapat hasilnya 147, nah POS-nya itu kita dapat 0, 2, 3, 5, 6. Nah, hasil angka-angka ini adalah angka-angka kemungkinan yang tadi, karena kan dia ada di 3 peubah. 3 peubah tadi kan mulainya dari 0 sampai 7 gitu ya. Berarti antara Minstrom dan Maxstrom itu nilainya, kalau di sini sudah ada 147, berarti nilai si Maxstrom-nya di antara di luar 147 yang belum ada gitu ya. 0, 2, 4, 3, dan 5, 6 seperti itu. Jadi nggak akan sama antara nilai angka-angka ini di Minstrom dan Maxstrom seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, itu kalau dia dari tabel kebenaran. Sekarang contoh yang kedua. Kita misalkan dari fungsi nih. Contohnya nyatakanlah fungsi boolean f, x, y, z. Ini juga dia mintanya dalam bentuk 3 peubah, biasanya 3 peubah ya. Fungsinya itu adalah x ditambah y aksen z dalam bentuk kanonik, SOP, dan POS. Nah, kalau bentuknya seperti ini, bentuknya dalam bentuk fungsi seperti ini, kita mau berubah ke bentuk SOP dan POS, ini harus kita lengkapi dengan literal yang lengkap. Maksudnya gimana? Di sini kan ada berapa suku nih? Ada suku pertama, suku kedua ya. Jadi ini suku pertama, suku kedua. Si X-nya itu adalah pertama, ini suku kedua. Nah, si X di sini suku pertama, sedangkan di sini fungsinya mintanya adalah dalam bentuk X, Y, Z. Yang sudah ada adalah variabel apa? X. Variabel X. Yang belum ada berarti apa kurangnya? Y, Z. Ya. Y dan Z, gitu ya. Y dan Z. Untuk yang ini dulu nih ya, untuk yang si X-nya dulu. Berarti si X-nya ini nih, kita mau rubah ya, atau mau kita lengkapi dengan literasi Y, yaitu dengan cara gimana? Kita lengkapi dengan Y tambah Y aksen, supaya tidak merubah soalnya. Kenapa kita buat seperti ini? Karena di hukum apa itu? Identitas kalau nggak salah. Hukum apa ya? Komplement ya. Bisa dilihat ya di hukum komplement ya kalau nggak salah ya. Y ditambah Y aksen itu hasilnya berapa di sini? Ya, 1. Jadi dia ditambah Y aksen itu kan 1. Berarti 1 dikalikan X kan hasilnya tetap X kan ya. Berarti tidak merubah bentuk soalnya. Jadi kita hanya merubah aja gitu. Tapi ini sebenarnya sama gitu ya. Paham ya? Jadi ini karena bentuknya SOP, tandanya adalah tambah.
Jadi Y ditambah Y aksen. Lalu kita jabarkan lagi nih di sini nih. Di sini X dikali Y jadinya XY. X dikali Y aksen jadinya XY aksen. Paham? Sudah seperti ini. Kita lihat lagi. Kita lihat lagi nih masing-masing. Ini suku pertama, ini suku kedua. Hanya ada XY, di sini ada XY juga. Berarti kurang apa tadi? Kurang variabel Z. kurang variabel Z-nya. Berarti masing-masing suku ini kita tambahkan si variabel Z-nya supaya lengkap, supaya jadi X, Y, Z. Seperti itu. Ya, kita tambahkan variabel Z-nya, yaitu Z ditambah Z aksen. Sama seperti itu. Gitu ya. Karena ini hasilnya juga satu dikalikan dengan ini, hasilnya tetap XY gitu ya, tidak merubah. Nah, si XY aksen ini juga kita kalikan dengan Z tambah Z aksen. Baru kita jabarkan XYZ ya, dikalikan XY dikali Z aksen, maka ditambah XYZ aksen, ditambah XY aksen Z dikalikan jadi XY aksen Z. Lalu ini XY aksen dikalikan dengan Z aksen, hasilnya adalah XY aksen Z aksen. Ini baru si X aja. Jadi X di sini, nanti ini yang ini, kita ganti dengan yang hasil terakhir ini. Ya, supaya dia lengkap gitu ya. Ada literal Y-nya, ada literal si Z-nya. Jadi harus lengkap. Supaya bisa dibuat minterm dan maxtermnya. Seperti itu. Lalu ya aksen Z-nya ini berarti kurang apa nih dia untuk yang suku kedua tadi? X. Ya, X-nya kan kurang X. Berarti kita tambahinnya di sini. Ya aksen Z, kita kalikan dengan X ditambah X aksen. Sama, dijabarkan. Ya, dijabarkan. Nah, maka ini kan hasilnya udah X Y aksen Z ditambah X aksen Y aksen Z. Ini kan sudah terbentuk. Ada X-nya, ada Y-nya, ada Z-nya ya. Lalu setelah ini, baru kita kembalikan lagi ke soalnya X tambah Y aksen Z, masing-masing si X-nya ini kita ganti dengan yang bawah ini, yang 4 ya. Maka hasilnya kan ini. Lalu Y aksen Z kita ganti dengan yang ini, X Y aksen Z ditambah X aksen Y aksen Z. Nah ini. Nah bisa dilihat nggak? Ada yang sama nggak? Coba. Ada, Bu. Ada Bu. Mana yang sama? X, Y, aksen Z. Aksen Z. Ya, X, Y, aksen Z ini sama ya, ada dua ya, ini sama ini ya. Ini dan ini sama. Berarti kalau di aljabar biasa kan kalau ada yang sama pangkatnya bisa kita jumlahkan ya. Berarti ini misalkan kalau di aljabar biasa berarti kan menjadi 2X Y aksen Z, seperti itu kan. Kalau aljabar boolean itu tidak seperti itu. Jadi kalau ada yang sama kita tuliskan satu saja. Ya, tidak dijumlahkan tetapi hanya menuliskan satu saja. Jadi yang sama cukup dituliskan satu kali, kalau yang beda ya tetap tuliskan. Ini tadinya ada 6 suku kan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada yang sama, kita cukup menuliskan X aksen YZ-nya itu cukup sekali aja. Jadi seperti ini, jadi tinggal 5 suku. Setelah itu kita kembalikan kemana? Ke tabel kebenarannya tadi, X aksen Y aksen Z, penggantinya apa? Pengganti M berapa di situ? Di mintermnya. X Y aksen Z aksen. 4. Z M5. X Y Z aksen M6. X Y Z itu adalah M. Jadi sigmanya bisa kita tuliskan sigma 7. Gampang ya? Alhamdulillah. Gampang. Berarti kalau tanpa kita kita mau mencari POS-nya, sisanya berarti apa? Tinggal pi 2 dan 3. Nah, ada ketinggalan 0. pi 0, 2, 3. Sekarang tinggal membuktikan aja tuh supaya dapat 0, 2, 3 gimana caranya gitu kan ya? Iya. Nah, gimana caranya? Nah, ini kalau misalkan dalam bentuk POS kan tadi soalnya seperti ini kan. X ditambah Y aksen Z. Nah, kalau bentuknya dia perkalian, setiap ada perkalian ini kita rubah ke dalam bentuk hukum distributif yang bermain ya. Hukum distributif. Jadi kalau setiap ada perkalian dengan perkalian seperti ini, ada satu suku, kita
jabarkan masing-masing gitu. X kali, bukan dikali ya, X ditambah Y aksen, baru dikalikan dengan X ditambah Z. Jadi seperti ini. Misalkan di sini ada XY ditambah Y aksen Z, berarti gimana tuh? Masing-masing juga berarti. Misalkan Ibu rubah soalnya di sini XY ditambah Y aksen Z. Berarti gimana penjabarannya? X tambah Y aksen dikalikan X tambah Z dikalikan Y tambah Y aksen ditambah Z. gitu. Ya gitu. Satu-satu. Ini masing-masing dijabarin gitu ya. Kalau cuma satu kan dikalikan gini, ditambahkan terus kalau dikalikan. Kalau ada dua, XY atau XZ, nah itu satu-satu juga. Jadi ada 4 di sininya nanti. Jadi kan gitu ya. Setelah itu balik lagi ke apa namanya? ke awal yang SOP tadi. Ini dia cuma ada apa nih variabelnya? Ada X, ada Y kan? Berarti kurang apa? Di sini kan dia maunya ada X, Y, Z. Berarti kurangnya apa? Kurang Z. Nah, ingat POS, dia maunya bentuk perkalian. Kalau perkalian itu, kalau tadi kan SOP Z ditambah Z aksen. Kalau POS, dia perkalian bentuknya. Z dikali Z aksen. Hasilnya juga satu ini, di hukum komplement. Ya. Z tambah Z aksen atau Z dikali Z aksen, maka hasilnya adalah satu. Jadi dia tidak merubah soal, ya, hanya merubah bentuk aja. Seperti itu. Nah ini, yang ini tadi, X tambah Y aksen, karena dia hanya ada 2 variabel, kita butuh si Z-nya. Maka ditambahkan dengan Z aksen. Sama dengan yang atas. Ya, sama dengan yang atas, sebenarnya kita kurungin dulu nih, kalau lebih mudahnya ya. Ini kita kurungkan, jadi bukan yang satu-satu. Justru ini satu kesatuan dia. Ini satu kesatuan, dikalikan, ditambahkan dengan si Z. Terus, X ditambah Y aksen, ditambah dengan si Z aksen. Seperti itu. Itu adalah untuk yang ini. Nah, untuk yang ini, dia sudah ada variabel X, sudah ada variabel Z. Berarti yang belum ada kan si Y ya. Berarti kita tambahkan dengan Y aksen. Tambahkan dengan Y aksen, berarti tadi X tambah Z ditambah si Y. Dikalikan dengan X ditambah Z, ditambahkan dengan si Y aksen yang ini. Sampai sini dulu? Paham nggak? Paham, Bu. Lalu setelah itu, ini dirubah bentuknya seperti yang ini dirubah ke yang ini. Ya. Nah, maka hasilnya ini. Nah, bisa dilihat juga hasilnya ada yang sama lagi. Y aksen Z yang pertama dengan yang terakhir ya. Ini sama dengan yang ini. Maka kita cukup tuliskan salah satu aja. Ya, berarti sisanya tinggal 3 suku. Jadi ini X tambah Y tambah Z hasil dari M besar 0. Y aksen tambah Z dari M2. X tambah Y aksen tambah Z aksen. Ya. Nah, bentuknya perkalian kita rubah ke pi 0, 2, 3. Nah, bisa ya? Bisa, Bu. Nah, itu kayaknya ada yang ngantuk itu. Udah lelah kayaknya ya. Nah, kuliah terakhir kan ini ya? Nggak ada lagi ya setelah ini? Nggak ada, Bu. Ya. Cuacanya juga mendukung banget ini, lagi mendung banget terus ya. Mendukung untuk tidur, Bu. Jangan tidur dulu ya, selesai ini dulu. Nah, lalu bagaimana mengkonversi bentuk kanoniknya tadi? Mengkonversi bentuk kanonik misalkan dari yang tadi bentuk SOP ke POS atau sebaliknya. Dari POS ke SOP. Ini misalkan di sini ada soal X, Y, Z-nya sigma 14567 disuruh dirubah ke, berarti ini apa bentuknya nih? SOP. Berarti mau ke POS. Ke POS. Berarti kan sebenarnya kita tahu ya, berarti kebalikannya ini sisanya tinggal apa nih berarti? 0, 2, 3. 0, 2, 3. Nah, sekarang tinggal membuktikannya. Gimana kira-kira dapat 0, 2, 3. Nah, ini
Berarti si fungsi ini kita komplementkan, gitu ya. Kita komplementkan, maka komplement dari ini adalah ini nih. Komplement dari ini adalah ini, sigma ini. 0, 2, 3. Atau M0, M2, M3. Kalau sigmanya tetap ya, sigmanya tetap sigma. Lalu, nah dengan menggunakan hukum De Morgan. Masih ingat hukum De Morgan? Kalau penjumlahan jadi perkalian, perkalian jadi penjumlahan. Seperti itu kan ya bunyi hukum De Morgan. Kita dapat memperoleh fungsi f dalam bentuk POS-nya. Nah ini. Nah tadi kan fungsinya ini nih. F aksen X, Y, Z. Kalau kita komplementkan si fungsi ini, X, Y, Z komplement, maka kan si ini apa fungsi yang ini kita komplementkan juga, gitu ya. Berarti hasil komplement ini kan tadinya penjumlahan. Karena dikomplementkan dengan hukum De Morgan menjadi apa? Perkalian. Jangan lupa ada komplemennya. Berarti M0 komplement dikalikan dengan M2 komplement dikalikan dengan M3 komplement. Ya, seperti itu. Lalu M0 itu apa? Bunyinya seperti apa? Ada di tabel kebenarannya. M0 itu apa sih? X aksen, Y aksen, Z aksen, gitu kan ya. Lalu kita komplementkan nih. M2 apa? Lihat di tabel kebenarannya. X aksen, Y, Z aksen, komplement. Dikalikan lagi dengan X aksen, Y, Z X aksen, Y, Z komplement. Setelah itu, dengan hukum De Morgan juga, yang tadinya perkalian jadi penjumlahan setelah dikomplementkan. X aksen dikomplementkan lagi, jadi diri balik dirinya sendiri. Ya, jadinya X. Y aksen komplement, berarti ya di Z aksen dikomplementkan jadi Z. Dan seterusnya sampai sini. Yang tadinya Z dikomplementkan jadi Z aksen. Nah, baru kita lihat di max term-nya. Ini X tambah Y tambah Z adalah lambang dari M berapa? M0. Ini dari lambang berapa? M2. Ini lambang dari M3. Maka didapat Pi-nya itu adalah 0, 2, 3. Sudah selesai. Itu adalah konversi dari bentuk SOP ke POS atau sebaliknya seperti itu. Dengan menggunakan hukum De Morgan ya. Nah, ini ada contohnya, mungkin nanti bisa dilihat aja ya. Contohnya sama dengan yang tadi, pokoknya prosesnya. Ibu lewatin dulu aja, ini juga ada buktinya di sini. Nah, ini bentuk baku. Bentuk baku itu adalah bentuknya menuju bentuk SOP atau menuju bentuk POS, namun tidak harus mengandung literal yang lengkap. Karena kalau bentuk SOP dan POS tadi kan harus mengandung literal lengkap ya. Jadi kalau misalkan di sini ada Y aksen, berarti dia masih harus kita cari dengan X dan Z-nya, harus dilengkapi lagi. Ya, tapi kalau ini bentuk baku itu tidak apa namanya? Tidak mengandung literal yang lengkap. Dia merupakan bentuk baku SOP. Kenapa? Karena di sini ada penjumlahan. Penjumlahan itu kan bentuk dari SOP. Kalau ini bentuk baku dari POS, karena di sini perkalian soalnya. Biasanya sini ini juga bentuk soal, nanti apa namanya apa namanya dirubah ke bentuk POS atau SOP seperti itu ya. Nah ini ada latihan soalnya. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi sudah Ibu terangkan bisa menjawab soal-soal latihan yang ada di sini. Coba, misalkan nomor 1. Ada yang bisa nggak? Dia ada berapa variabel itu? 3. 3 variabel. Yang di situ yang sudah ada apa aja? Y. Y aksen. Nah, Y berarti kurang apa? X dan Z. X dan Z aksen. Ini sebentar, stop sebentar. X dan Z.
kurang variabel X dan Z gitu kan ya? Berarti di sini Y aksen ditambahkan dengan X X plus X aksen. plus X aksen. Gitu kan ya? Lalu kita jabarkan Y aksen dikalikan X berarti X Y aksen. Ditambahkan dengan X aksen dikali Y aksen. Berarti X aksen Y aksen. Setelah itu diapain? Masing-masing suku ini, yang ini X Y aksen dan X aksen Y aksen, kan baru ada 2 variabel. Kita butuh lagi 1. Berarti yang X Y aksen kita jumlahkan lagi dengan si Z tambah Z aksen. Ditambahkan ya, ini dulu ya, X aksen, Y aksen dikalikan dengan Z tambah Z aksen, gitu kan ya. Lalu di sini jadi apa? Kita jabarkan X Y aksen Y aksen Z gitu ya. Ya. Ditambah X Y aksen Z aksen ditambah X aksen X Y aksen Y aksen Z ditambah N Y aksen Z aksen. Sudah tinggal lihat itunya, apa namanya, tabel kebenarannya. Untuk X Y aksen Z mengganti lambangnya apa? M berapa di sini? M berapa, coba lihat di tabel kebenaran. M5. X Y aksen Z. M5. M5 Bu. M5 ya. Ditambahin berapa? M berapa? M4. X Y aksen Z. X Y aksen Z aksen berarti M4 ya. M4 ditambah X aksen Y aksen Z. M1. M1 ditambah X aksen Y aksen Z aksen. M0 ya. Nah, ini kita ganti lagi menjadi sigma. Sigma berapa? 0. Kita urutkan dari yang terkecil dulu. 1, 0145. 0145. Jadi sigma 0145 seperti itu. Itu adalah untuk yang bentuk SOP-nya. Paham? Paham Bu? Bisa ya? Bisa. Baik, POS-nya. Coba yang POS, coba. Nah, Ibu yang ini, kalian yang apa namanya, kerjakan. X aksen gitu ya. Ingat tadi pakai hukum distributif gimana? Y aksen ditambah X dikalikan dengan Y aksen ditambah Y X aksen Ditambah X aksen gitu kan? Iya Bu. Setelah itu diapain? yang Y aksen Ditambah X ditambahkan dengan apa? Z aksen. Ini kita kurungin dulu. Coba berapa hasilnya? Lalu ini apa? Y aksen ditambah X ditambah Z. Kita jabarkan masing-masing. Lalu di sini Y aksen ditambah X ditambah aksen Z aksen ya. Lalu dikasih tambah Z. Lalu sen ditambah apa? Z. Dan udah tinggal lihat di tabel kebenarannya. Nah, hasilnya sama dengan apa tuh? Yang pertama Y aksen X Z. Susunannya kalau bisa
diurutkan ya, jadinya X ditambah Y aksen tambah Z. Berarti pengganti dari M berapa? M besar berapa tuh? M2 ya? M2 dikali M Y aksen tambah X tambah Z aksen. Apa coba? Dilihat di tabel kebenarannya. X, Y aksen, Z aksen berarti M3. M3 dikalikan dengan M berapa? X aksen, Y aksen, Z. X aksen, Y aksen, Z. Berarti M6. 6. Dikalikan dengan M X 7. aksen, Y aksen, Z aksen berarti M7 ya. Berarti ini karena bentuknya perkalian, berarti pi dari 2, 3, 6, 7. Bisa dapat 267. Tadi kalau SOP-nya kita dapat 0145. Jadi nggak ada yang sama ya angkanya ini dengan yang ini. Ya. Kira-kira seperti itu. Itu untuk menjawab soal yang nomor 1 ini. Nah, nomor 2 bisa ya. 2, 3, 4, 5, dan 6. Mudah-mudahan bisa dikerjakan. Sama dengan yang tadi caranya nomor 1. Kalau ini kan nomor 2 XZ aksen. Berarti dia kurang apa di sini? Y. Kurang Y. Nanti tinggal ditambahin aja kalau yang SOP. Nanti tinggal ditambah. Dikalikan Y tambah Y aksen. Kalau POS-nya berarti ditambah Y aksen. Gitu kan. Lalu dijabarin. Nah, nomor 3 ini boleh dikalikan dulu nih. Boleh dijabarkan dulu bentuknya. Ini kan bentuknya X dikali Y aksen tambah Z. Boleh jadi X Y aksen ditambah XZ. Atau mau dibuat seperti ini aja juga boleh, sama aja. Ini sama. Dulu ya. Ada yang mau tanyakan nggak? Kecepatan nggak? Gimana? Ibu setuju.